Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Albanese tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, diiringi pasukan pengawalan dan 70 pasukan berkuda yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Polri, dan Pas Pampres dari kawasan Monumen Nasional. Kedatangan Perdana Menteri Albanese disambut oleh ratusan anak sekolah dasar yang berdiri di sisi jalan utama menuju Istana Merdeka. Mereka mengibarkan bendera Australia dan Indonesia sembari mengucapkan selamat datang. Saat turun dari mobil, PM Albanese langsung disambut Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara kemudian menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka. Dan pemirsa, informasi terbaru dari kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan disampaikan oleh rekan Yohanes Leonardo. Selamat siang Ardo, seperti apa jalannya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia saat ini? Silakan. Ya, Fatimah, sejak masuk dan tiba di Istana Merdeka pada sekitar pukul 10 tadi, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama dengan Presiden Prabowo Subianto kemudian masuk ke dalam dan melakukan ramah tamah juga. Tadi ada beberapa jajaran dari Kabinet Merah Putih serta Parlemen Australia yang hadir dan mengikuti kunjungan kenegaraan dari Australia pasca kemarin menggelar pesta demokrasinya dengan menggelar pemilihan Perdana Menteri begitu ya, yang dilantik pada bulan Mei 2025 ini. Dan pertemuan bilateral saat ini masih berlangsung dan kemudian juga ada pertemuan tatap muka atau tete-a-tete antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia ada Anthony Albanese, di mana kemudian ada beberapa isu sektoral, baik isu-isu antar kedua belah negara maupun juga isu-isu kawasan yang akan dibahas dalam pertemuan Perdana Menteri Australia ini dengan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi kita mundur sedikit bahwa pada tanggal 13 Mei kemarin ini resmi dilantik Perdana Menteri Australia untuk kemudian yang berstatus sebagai petahana. Lalu kemudian isu-isu sektoral sendiri ada beberapa hal, diantaranya seperti di bidang ekonomi, kemudian juga isu-isu ketahanan pangan, ketahanan energi, sampai juga dengan isu-isu prioritas lain seperti perdagangan maupun juga isu-isu penguatan di sektor kawasan juga dunia. Apalagi jika kita berkaca sedikit pada bulan lalu ada kunjungan kenegaraan dari Republik Fiji yang kemudian juga berasal dari kontingen Oseania yang sama dengan Australia. Artinya kemudian penguatan strategis dengan lintas benua ini kemudian jadi salah satu fokus yang diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyambut pada pagi hari tadi. Lalu kemudian dalam pertemuan bilateral dan juga pertemuan tatap muka nanti, selain isu-isu strategis tadi, kita sedikit berkaca bahwa di sisi Anthony Albanese sendiri merupakan seorang tokoh nasional politik yang memiliki background dari Partai Buruh. Nah, jika kita bicara soal buruh, maka tentunya ada isu-isu sosial yang konsisten disampaikan oleh Albanese dalam kiprah politiknya yang dimulai pada tahun 1996 kemarin. Dan kemudian bahkan sejak dilantik kemarin, isu-isu sosial juga menjadi salah satu yang didorong oleh Albanese. Salah satunya mengenai pembatasan migrasi. Nah, ini yang cukup bersinggungan dengan Indonesia dan menurut saya kemungkinan ini akan menjadi salah satu isu yang kemungkinan akan dibahas karena sebagai informasi pemirsa, Albanese kemarin pasca dilantik begitu ya, ia menyampaikan akan ada pembatasan migrasi permanen maupun juga migrasi sementara, dan ini tentunya menyangkut kemudian para diaspora Indonesia yang berkuliah ataupun juga bekerja di Australia dan tentunya akan terdampak dari kebijakan ini. Dan mungkin saja kemudian pembahasan isu-isu seperti ini yang akan dibahas dan disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Anthony Albanese selaku Perdana Menteri Australia, karena memang selain kemudian menyangkut kepentingan dan juga misi dari Albanese, namun ini juga akan mempengaruhi kemudian bagaimana nasib para diaspora yang ada di Australia, khususnya di mereka yang saat ini statusnya menjadi migran sementara. Dan selain itu
Kemudian ada isu-isu lain yang mungkin dibahas seperti ketahanan pangan ataupun juga bahkan penyediaan properti perumahan yang menjadi fokus dan juga janji politik dari Anthony Albanese yang mungkin linear juga dengan janji target Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah di era kepemimpinannya di bawah Kementerian PKP. Sementara demikian, kembali ke studio Fatima. Baik, terima kasih informasinya Yohanes Yonadun melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat kembali bertugas, Ardo.